Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat gede banget, azumat tegese gede banget, besar sekali itu. Apane kalimatan, apane kalimat? Takhruju engkang metu apa kalimat min afwahihim sangka pira-pira mulute al kafirin. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimatan utawi lafat kalimat iku tamyizun, iku tamyiz. Mufassirun ingkang nafsiri lid dhamiri marang dhamir al mubhami ingkang mubham. Dhamir ingkang mubham. Dhamirnya pundi? Kaburat. Kaburat gede apa kalimat? Apane kalimatan kalimate ngoten. Jadi kalimat kaburat itu failnya kemana? Ditafsiri kalimatan takhruju min afwahihim. Wal makhsus utawi kang den khususaken bidzami kelawan dzam iku mahdzufun, iku den buang. Ai maqalatuhum al madhkurah, tegese pengucapannya al kafirin al madhkuratu ingkang den tutur. Apa yang mereka sampaikan rupane napa? Ittakhadallahu walada, itu besar sekali itu kalimat yang besar sekali, dosanya besar sekali, menakutkan. Gusti Allah kok ndek anak iki piye? Enggak mungkin yo, karena anak itu sejenis ya, seringkali kita sampaikan anak itu sejenis dengan bapaknya. Nek anake menungso, bapaknya juga menungso, sejenis. Artinya ada yang sejenis dengan Gusti Allah. Nang dunia ini ana sing sejenis karo Gusti Allah. Oh, itu besar sekali. Ndak ada di dunia ini yang sejenis dengan Gusti Allah. Itu ndak ada. Nggak mungkin. Itu ndak mungkin. Semua yang ada di dunia ini adalah hambane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang sejenis. Jadi jangan salah memahami. Ya. Nabi Isa itu anaknya Gusti Allah. Itu tidak hendak mengatakan terus lahir kaya menungso, no Gusti Allah duwe bojo, terus bojone duwe anak lahir. Itu ndak begitu maksudnya. Mengatakan Isa iku anak Gusti Allah, itu maksudnya Isa itu punya sifat kaya sifate Gusti Allah. Dan itu tidak mungkin. Ya, menurut agama Islam, Al-Qur'an itu sama sekali tidak mungkin. Yang punya sifat Tuhan hanya satu, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya enggak. Kalau ada manusia yang lain Allah kok punya sifat sing koyo mirip, itu berarti biiznillah. Seperti Nabi Isa dalam Al-Qur'an pandangan ketika menghidupkan orang mati, Nabi Isa mengatakan apa? Biiznillah, atas seizin Allah. Ya, kalau Tuhan itu tidak perlu kayak gitu. Memang dia sudah punya sifat kayak gitu. Enggak. Tanpa biiznillah itu tidak bisa. Kanjeng Nabi pernah tidak biiznillah dan menjadi masalah. Karena dalam cerita Al-Kahfi ini, surat Al-Kahfi, ada orang-orang kafir Mekah karena sudah kewalahan, kalah hujah, bingung bagaimana caranya bisa ngalahno Muhammad ki piye carane. Nah, carane ngalahno Muhammad ki piye. Lalu orang-orang Mekah niku perintah agar datang ke Madinah. Wis teko maro Madinah, tanya bagaimana agar Muhammad itu bisa kalah. Maka mengutus 2 orang datang ke Madinah, tanya kepada orang Yahudi, bagaimana caranya agar Muhammad ini tidak bisa bicara, kalah dengan kita, bahwa Muhammad ini gak nabi. Lalu disarankan oleh orang-orang Yahudi, udah kamu kembali aja ke Madinah, tanya 3 hal ini. Kalau dia bisa menjawab, pancen nabi bener. Kalau dia nggak bisa jawab, itu nggak nabi itu. Maka kemudian kembali ke Madinah, tanya kepada Muhammad 3 hal. Pertama tentang Al-Kahfu. Siapa itu Ashabul Kahfi?
Siapa pemuda yang mengasingkan diri untuk menyelamatkan agama di dalam goa? Itu pertanyaan pertama. Ya, kemudian ada lagi pertanyaan tentang roh. Apa itu roh? Kemudian ada pertanyaan lagi tentang Dzulqarnain, seorang pemuda yang mengelana. Takok Muhammad. Nabi Muhammad pede. Nek ditakok ngene kira-kira ya Jibril tekolah. Ngene kan pede tanpa biidznillah. Ya telung dina engkas rene tak jawab. Karena biasanya Nabi Muhammad itu akrab dengan siapa? Jibril. Nah, tanpa ada kalimat biidznillah. Ya. Telung dina teko. Loh, Jibril gak teko-teko, ya kan? Sebagian riwayat sampai 15 hari enggak datang-datang Jibril itu. Sampai bingung Muhammad, wah ini masalah ini kalau enggak ada jawaban-jawaban. Nah, itu. Makanya ditegur sama Gusti Allah, diingatkan. Untuk urusan-urusan Gusti Allah ki aja lali biidznillah itu. Hanya ada biidznillah. Kok lamun Nabi Isa petentang-petenteng kaya ngene, wah gampang kecil tanpa ada biidznillah. Itu bisa kacau itu. Bisa alaihi assalam itu. Makanya dalam Al-Qur'an digambarkan Nabi Isa itu ketika menyampaikan mukjizat yang aneh-aneh selalu biidznillah. Wa uhyil mauta biidznillah. Selalu kalimat biidznillah. Karena bukan Tuhan, bukan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang aneh itu atas izin Tuhan, izinnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat ittakhadallahu walada itu benar-benar masalah dalam teologi, itu benar-benar bermasalah.